Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Syarif, Randy, Nurhayati, Anggun, dan Hasna akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal example 11.9 cara manual dengan menggunakan Excel. Nah, dapat dilihat pada soal ini merupakan butan pentamen splitter atau pemisahan butan pentan dari suatu campuran yang dioperasikan pada tekanan 8,3 bar dan komposisi umpan sebagai berikut, yaitu propan, isobutan, normal butan, isopentan, dan normal pentan. Dengan lagi yaitu NC4 atau normal butan dan heavy key yaitu IC5 atau isopentan. Nah, di sini sudah diketahui fraksi umpannya dan mol umpan dalam 100 mol umpan total umpan. Nah, untuk spesifikasinya yaitu lagi pada bottom product tidak boleh lebih dari 1 mol dan heavy key pada top product juga tidak boleh lebih dari 1 mol. Nah, untuk reflux rasionya di sini 2,5. Nah, kita diminta untuk menghitung penurunan komposisi produk pada setiap stage dan menghitung berapa jumlah stage yang dianjurkan. Nah, untuk step pertama ini kita mencari nilai komposisi pada distilat, fraksi distilat, komposisi pada bottom, dan fraksi bottom. Karena NC4 dan IC5 merupakan lagi dan heavy key, maka ini sebagai pembatas. Nah, untuk distilat atau top produknya yaitu IC3, IC4, NC4, dan IC5. Nah, untuk bottom produknya yaitu NC4, IC5, dan NC5. Nah, kita masukkan fraksi umpannya. Untuk menghitung DI ini kita tinggal mengalihkan fraksi umpan dengan total mol umpan. Nah, untuk NC4 dan IC5 karena dia ada komposisi di DI dan di BI. Cara menghitungnya yaitu kita mengalihkan fraksi umpan dengan total mol umpan dikurangi dengan komposisinya pada BI. Nah, untuk menghitung fraksi distilat, kita dapat membagi komposisi pada distilat dibagi dengan komposisi total distilat. Nah, untuk komposisi bottom, kita dapat mengalihkan fraksi umpan dengan total mol umpan dikurangi dengan fraksi pada distilat. Nah, untuk NC5 karena ini merupakan bottom product, tidak ada komposisinya 0 di distilat, maka kita tinggal mengalihkan fraksi molnya dengan total mol umpan. Nah, untuk fraksi bottomnya juga sama. Cara menghitungnya yaitu membagi komposisi pada bottom dibagi dengan total komposisi pada bottom. Nah, untuk step kedua yaitu mencari bubble point pada bottom product karena bottom product ini fasenya cair. Kita masukkan fraksi bottomnya. Nah, di sini kita asumsi suhu yaitu 100 dan 120. Untuk mencari KI, kita dapat menggunakan grafik debris. Nah, pada gambar samping ini, kita dapat dengan cara menarik garis dari titik pressure yaitu 830 kPa atau 8,3 bar. Ditarik garis hingga ke titik suhunya yaitu 100. Nah, nanti kita dapat mengetahui nilai KI-nya untuk NC4, IC5, dan NC5. Untuk suhu 120 juga sama. Nah, kita tinggal menggesernya ke atas seperti ini. Nah, setelah KI diketahui, kita menghitung nilai KI kali XI-nya. Untuk KI 120 juga sama caranya. Nah, kita jumlahkan KI kali XI-nya. Karena nilai KI kali XI di sini mendekati 1, maka kita pilih bubble point yaitu suhunya 120. Nah, untuk step ketiga ini mencari dew point.
Kita masukkan fraksi distilatnya. Kita asumsi suhunya 70 dan 60. Kita cari KI dengan grafik tadi. Kita cari nilai YI per KI-nya. Kita jumlahkan. Nah, di sini nilai YI per KI-nya mendekati 1, maka kita pilih suhu 60. Untuk step keempat, yaitu mencari bubble point David. Kita masukkan fraksi umpannya, kita cari KI, asumsi suhu 80, 90, dan 85. Kita cari KI dengan tabel, dengan grafik. Kita jumlahkan nilai KI dari XI-nya. Nah, di sini ini merupakan nilai KI kali XI mendekati 1, maka kita pilih suhu 85. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan step yang kelima, yaitu stage by stage calculation. Nah, yang pertama kita asumsikan dulu, yaitu Y1 sama dengan XD sama dengan X0. Lalu kita menghitung nilai dari XD. Nah, di sini nilai D-nya kita totalkan semuanya, yaitu hasilnya adalah 45,1. Lalu nilai XD-nya kita hitung. Yang pertama untuk XD dari C3, yaitu nilainya adalah 0,011086. Ini kita peroleh dari nilai D dari C3, kemudian dibagi totalnya, seperti ini. Nah, selanjutnya jumlahnya ini adalah 1 untuk nilai XD-nya. Selanjutnya kita menghitung untuk stage yang pertama. Nah, gambar dari stage yang pertama adalah sebagai berikut. Untuk T0 60 derajat ini kita peroleh dari selisih antara dew point dan bubble point yang sudah kita hitung di atas, yaitu 120 derajat dikurangi 60 derajat. Kemudian X0-nya sama dengan XD. Nah, yang pertama kita menghitung nilai L0 dulu. Nilai N0 kita peroleh dari reflux ratio dikalikan total D. Nah, reflux ratio-nya kita sudah ketahui, yaitu 2,5 untuk nilai 0-nya. Hasilnya adalah 112,8. Nih. Selanjutnya kita hitung juga V1, yaitu R ditambah 1 dikalikan D. Hasilnya adalah 157,9. Nah, setelah kita hitung nilai L0 dan V1, kemudian kita hitung suhu T1-nya berapa. Kita gunakan trial and error. Nah, di sini saya menggunakan dua suhu, yaitu 66 derajat dan 65 derajat. Untuk nilai K1-nya kita peroleh dari grafik yang awal tadi. Untuk Y1 tadi kan sama dengan X0 dan XD nilainya. Lalu K1-nya untuk nilainya dari suhu 66 derajat Celcius adalah sebagai berikut. Kemudian kita bagi nilai Y1 dengan K1-nya. Hasilnya kita total adalah 0,98. Karena kurang mendekati 1, kemudian saya gunakan suhunya, saya turunkan, yaitu 65 derajat Celcius. Nilai K1-nya sebagai berikut dari grafik yang tadi. Kemudian Y1 per K1-nya totalnya adalah 0,998. Karena ini lebih mendekati 1, maka kita gunakan T1-nya adalah 65 derajat. Selanjutnya, setelah kita ketahui T1-nya adalah 65 derajat, kita menghitung nilai dari Y2. X1 sudah diketahui, X0 sudah diketahui. Kemudian untuk Y2 persamaannya adalah L0 per V1 dikalikan X1 min X0 ditambah Y1. L0 per V1 kita hitung dari nilai yang sudah kita hitung di atas tadi. Hasilnya adalah 0,71. Lalu untuk nilai Y2-nya kita hitung.
ini hasilnya adalah sebagai berikut. Dan kita totalkan, nilai total dari Y2 adalah 0,996. Lalu dinormalize, hasilnya adalah 1,003 nilai totalnya. Selanjutnya kita mencari energy balance. Di energy balance ini kita mencari entalpi H kecil dan H besar menggunakan figur ini. Nah, X0 sudah diketahui, kemudian T0-nya kita ketahui 60 derajat Celcius. Untuk mencari H0, kita gunakan grafik ini. Caranya yaitu yang pertama adalah suhunya kita punya 60 derajat yang masuk tadi. Kemudian kita tarik ke atas sampai garis ke komponennya. Misalkan kita ambil C3. C3 ini adalah garis komponen C3. Setelah sampai di garis komponen, kita tarik ke kanan atau ke kiri. Nah, itu adalah nilai H untuk C3, itu hasilnya adalah 20.400. Kemudian kita kalikan nilai H0 dengan X0. Di total hasilnya adalah 23.950. Untuk H1 juga sama, jadi bergantung pada suhunya. Untuk H1-nya sendiri nilainya adalah sekian, kemudian kita kalikan X1 dan ditotalkan, ini hasilnya adalah 25.562. Untuk yang besar, ini T1-nya adalah 65 derajat dan T2-nya kita asumsikan 70 derajat Celcius. Hasilnya adalah sebagai berikut. Y1 kali H1 total hasilnya yaitu 41.622,8. Kemudian H2-nya hasilnya adalah sekian dan kita kalikan dengan Y2, lalu di total hasilnya adalah 43.691. Nah, dari sini kita ketahui bahwa nilai yang ini lebih besar ya. Dua yang ini lebih besar dari H1 dan juga H1 yang ini lebih besar daripada H0. Selanjutnya kita akan menghitung stage yang kedua. Nah, dari energy balance stage pertama tadi kita bisa menghitung nilai V2 dan L1. Jadi berdasarkan perhitungan energy balance tadi kita peroleh nilai L1-nya setelah kita hitung-hitung yaitu 104,8. Kemudian nilai V2-nya adalah 149,9. Lalu untuk nilai L1 per V2-nya adalah 0,7. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung stage kedua, yaitu untuk menghitung Y3. Tapi sebelum menghitung Y3, kita harus mengetahui nilai dari X2 terlebih dahulu. Untuk mencari nilai X2 tadi, kita gunakan trial and error untuk memperoleh nilai dari K2. Ini kita gunakan suhunya 70 derajat Celcius. Kemudian dengan figur yang pertama tadi, kita peroleh nilai K2 untuk suhu 70 derajat Celcius untuk masing-masing komponen adalah 2,55, 1,3, 0,94, 0,43, dan 0,38. Lalu nilai X2-nya bisa kita hitung yaitu dengan membagi Y2 dengan K2. Jadi X2 ini nilainya adalah Y2 per K2. Nilai X2-nya ketemu. Untuk totalnya adalah 1,01483. Ini sudah ketemu nilai X2-nya, barulah kita bisa menghitung nilai Y3. Untuk persamaannya yaitu Y3 sama dengan L1 per V2 dikalikan X2 min X1 ditambah dengan Y2. Y2 sudah kita ketahui, X2 juga sudah kita ketahui, maka kita tinggal menghitung Y3 dengan persamaan tadi. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian setelah kita normalize, hasilnya adalah ini. Selanjutnya kita menghitung energy balance lagi untuk menemukan atau untuk mendapatkan nilai L2 dan V3.
Untuk H2-nya suhunya adalah 70 derajat Celcius. Kemudian X2-nya ini dari figur tadi yang mencari entalpi, kita peroleh nilai H2-nya adalah sekian. Kemudian dikalikan dengan X2, hasilnya adalah 26.896. Lalu untuk H3 kita asumsikan nilai T-nya adalah 75 derajat. Kemudian kita ketahui nilai H-nya ini sebanyak ini. Lalu kita hitung H3 kali Y3-nya, totalnya adalah 44.600. Nah, setelah itu kita bisa menghitung nilai L2 dan V3-nya. Jadi ini adalah persamaan untuk energy balance-nya. Udah ketemu, L2-nya adalah 105,0, kemudian V3-nya adalah 150,1, dan perbandingan L2 per V3 adalah 0,7. Baru kita bisa menghitung stage yang ketiga. Stage ketiga ini kita menghitung nilai dari Y4. Tapi sebelumnya kita hitung dulu nilai dari X3. Sama seperti stage yang kedua, kita cari K3-nya dulu dengan suhunya adalah 75 derajat Celcius. Baru kita dapat nilai X3 adalah sebagai berikut. Kemudian dinormalize nilainya sebagai berikut, lalu kita hitung Y4. Persamaannya adalah L2 per V3 kali X3 dikurangi X2 ditambah Y3. Ini adalah nilai L2, V3, dan perbandingan adalah L2 per V3. Kita dapatkan nilai Y4-nya ini dengan totalnya adalah 1,001. Itu kita lanjut ke stage yang keempat. Stage keempat ini persamaan yang digunakan adalah Y5 sama dengan L2 per V3 dikali X4 min X3 ditambah dengan Y4. Jadi kita hitung dulu sama suhunya. Kita gunakan 81 derajat, ini masih asumsi. Baru kita temukan X4-nya adalah sekian. Baru kita hitung nilai Y5-nya adalah sekian berdasarkan persamaan ini. Y5-nya menggunakan persamaan ini. Lalu dinormalize, hasilnya adalah ini. Dari stage 4 kita menghitung ke stage yang kelima. Stage kelima persamaan yang digunakan adalah ini untuk menghitung Y6. Sama seperti tadi, kita cari X5-nya terlebih dahulu. Kita cari K5, baru Y5 dibagi K5, baru kita ketemu dengan X5-nya. Setelah itu kita menghitung Y6 dengan persamaan ini. Kemudian dinormalize, hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah stage 5 selesai, kita menghitung ke stage yang ke-6. Nah, ini adalah perhitungan untuk stage ke-6. Kita cari X6-nya untuk menghitung Y7. Ini dengan trial and error lagi. Suhu yang pertama yang digunakan yaitu 90 derajat, tapi terlalu jauh ya. Hasilnya totalnya X6 adalah 1,07, lalu kita naikkan suhunya, dan hasilnya yang mendekati adalah suhu 92 derajat. Dengan total X6-nya adalah 1,02 sekian. Baru kita bisa normalize, hasilnya adalah 0,098. Kemudian kita bisa menghitung Y7 dengan persamaan ini. L2 per V3 dikali X6 min X3 ditambah Y6. Maaf, L2 per V3 dikali X6 min X5 ditambah Y6. Dan X7 kita normalize. Nah, untuk rasio light K to heavy K di stage ke-6 ini adalah 2,3681. Jadi nilainya adalah Y7 ini rasionya adalah 2,3681. Jadi kita ini si NC4 nilai Y7-nya per nilai Y7-nya dari C5.
light K sama heavy K-nya. Hasilnya adalah 2,3681. Selanjutnya kita menghitung stage yang ketujuh. Nah, di stage ke-7 ini kita akan menghitung nilai dari X7-nya. Untuk itu kita harus mengetahui nilai dari K7 dulu, karena X7 kan kita carinya dari 7 per K7. Ini kita gunakan asumsi suhunya adalah 97 derajat Celcius. Kemudian kita temukan nilai K7-nya adalah sekian. Lalu untuk nilai X7-nya adalah sekian. 0,010114, 0,08384, 0,2539, 0,21, 0,44. Ketika dijumlah ini hasilnya adalah 1,01. Kemudian untuk rasio light K dan heavy K di stage yang ketujuh ini yaitu sebesar 1,1729. Untuk nilai X-nya perbandingan antara light K dan heavy K adalah 1,1729. Kemudian rasio LK dan HK di feed adalah 1,25. Maka dari itu feed-nya kemungkinan masuk di stage yang ketujuh, meskipun nilai X feed-nya tidak sama dengan nilai X7. Selanjutnya adalah step yang keenam, yaitu bottom up calculation. Di sini yang diketahui yaitu ada reaction 157,9, L0112,8, kemudian feed-nya adalah 100, lalu L-aksennya adalah 212,8, kemudian perbandingan antara aksen dan L-aksen adalah 0,74. Kita bulatkan seperti ini, 0,74. Yang pertama kita akan mencari T dari reboilernya. Ini menggunakan trial and error, itu kita trial dengan suhu 120 derajat. Hasilnya adalah 1,03. Kemudian kita turunkan suhunya menjadi 118 Celcius, lebih mendekati 1, yaitu 0,996. Setelah kita normalize, hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk menghitung XP dan YB adalah sebagai berikut. Kita menggunakan persamaan ini. XP 1 sama kali L aksen sama dengan YB kali V aksen ditambah XB dikalikan dengan B. Lalu yang pertama XB-nya tadi sudah kita diketahui di kasus adalah sebagai berikut. Kemudian YB-nya adalah ini, sudah kita hitung di sini. Kemudian untuk XP1 kita hitung dengan persamaan yang ini. Jadi 0,74 tadi yang L aksen per V aksen dikalikan dengan YB-nya, lalu ditambah dengan 0,26 dikali dengan XP yang ini. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian total XP itu adalah 1,0052. Setelah dinormalize, hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk XP2 kita hitung dengan persamaan ini seperti itu, dan YB1 kita hitung dengan persamaan ini, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.